Untuk mengetahui atau memperbarui informasi Anda terkait agenda sidang kode etik mantan Kapolres Ngada, kami telah terhubung dengan reporter Margareta Novita yang berada di Mabes Polri. Selamat pagi Margareta Novita, silakan dengan laporan Anda. Kapan sidang kode etik akan dilakukan? Ya, Ikra dan juga pemirsa, memang terakhir kemarin Mabes Polri mengadakan konferensi pers dengan memperlihatkan mantan Kapolres Ngada yakni AKBP Fajar menggunakan baju khas oranye dan juga menyandang status baru ini sebagai tersangka dan juga tahanan dari Barreskrim Polri. Dan memang untuk hari ini nantinya akan dilakukan sidang kode etik tepatnya di Mabes Polri, namun untuk waktu ini diperkirakan akan berlangsung pada pagi hari mengingat banyaknya pihak dari Polri itu sendiri yang turut menangani kasus ini. Dan memang dari konversi yang disebutkan kemarin Kamis ini bahwa AKBP Fajar itu melakukan pelanggaran kode etik berat dan terancam PTDH atau pemberhentian tidak secara hormat. Dan selain itu juga AKBP Fajar ini memang terbukti melanggar beberapa norma seperti norma hukum, asusila, kemudian juga norma agama, yang mana dalam hal ini adalah penyimpangan seksual, kemudian juga penyalahgunaan narkoba dan penyalahgunaan media massa untuk menyebarkan aksi pornografi atau porno aksi yang ia buat bersama anak di bawah umur. Dan selain itu juga dari penyidikan divisi Propam Mabes Polri ini juga menyebutkan bahwa memang terdapat 4 korban, ini pemirsa, 3 diantaranya adalah korban anak di bawah umur yang berumur 6 tahun, 13 dan juga 16 tahun. Lalu satu lagi korbannya adalah orang dewasa berumur 20 tahun. Dan karena terbukti melanggar kode etik juga melanggar pidana, maka pasal yang dikenakan kepada AKBP Fajar ini nanti akan dikenakan pasal berlapis pemirsa, seperti halnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ini ada di pasal 6 huruf C, kemudian pasal 12, pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, kemudian juga pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L. Kemudian juga ada Undang-Undang ITE ya pemirsa, karena AKBP Fajar ini terbukti menyebarluaskan video kekerasan seksualnya, yakni pasal 15 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1. Dan memang untuk ancaman hukumannya sendiri ini pemirsa paling lama ini ditahan 15 tahun dengan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dan sejauh ini memang dari pihak Propam Polri sudah memeriksa sekitar 16 saksi, ini diantaranya 4 korban, kemudian 4 manajer hotel, 2 personel Polda NTT, kemudian 3 ahli yakni psikologi, agama dan juga kejiwaan, 1 dokter, kemudian 1 ibu korban yang berusia 6 tahun dan tersangka itu sendiri. Dan untuk korban ini sudah dilakukan pendampingan baik dari Diptit PPA PPO, kemudian juga ada KPAI dan Kemensos. Dan untuk nanti memang akan dilaksanakan sidang kode etik yang mungkin nanti dihadiri oleh dari Kompolnas, kemudian juga dari Komnas Perlindungan Anak, juga dari Kemensos dan juga dari Dir PPA dan PPO itu sendiri pemirsa. Dan untuk kronologi penyelidikan memang bisa dijelaskan kembali ini sedikit ke belakang Ikra dan juga pemirsa, bahwa pada tanggal 22 Januari ini Polda NTT menerima informasi atau laporan dari otoritas Australia mengenai video kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada yakni AKBP Fajar, yang kemudian pada tanggal 23 Januari ini dilakukan pemeriksaan langsung kepada lokasi yakni hotel di Kupang, dan pada tanggal 24 Februari AKBP Fajar ini diamankan oleh divisi Propam Polri karena memang terbukti menggunakan narkoba setelah dites urin, begitu pemirsa. Dan itu tadi informasi dari Mabes Polri untuk hari ini. Kita masih akan menunggu bagaimana nanti hasilnya keputusan apakah tersangka akan dijerat pasal yang lebih banyak atau lebih berat lagi setelah adanya sidang kode etik. Kembali ke Ikra di studio. Baik, kita nantikan bersama sidang kode etik yang menjerat Kapolres Ngada yang informasinya akan diselenggarakan pada pagi ini. Margareta Novita mengabarkan langsung dari Mabes Polri. Selamat bertugas kembali.